Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang spesial ya, insya Allah, karena ini adalah permintaan dari subscriber. Jadi kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Insya Allah banyak manfaatnya. Nah, kita akan coba baca dulu surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Secara keseluruhan ini termasuk mad lazim mustaqal harfi. Kenapa disebut dengan mad lazim mustaqal harfi? Karena dibacanya berat, susah. Kenapa susah? Di dalamnya ada idghamnya. Ya. Ciri ada idghamnya kalau di Quran Indonesia, nih ada huruf yang ada tasydid. Di sini ada tasydid di mim ya. Jadi udah kelihatan langsung. Ini tuh mad lazim mustaqal harfi. Jadi kalau diurai sebetulnya ini nanti lihat pembahasan tentang mad lazim mustaqal harfi ya. Si alifnya itu kan dibaca satu-satu, alif. Nah, dia terdiri dari 3 huruf, a, li, dan fa gitu ya. Kemudian di lam, lamnya itu terdiri dari la, alif, dan mim. Nah, setelah itu yang mimnya sendiri, huruf mim terdiri dari mi, ya sukun, dan mim sukun. Nah, di ujung huruf lam punya mim. Di awal huruf mim ada mim. Mim sukun ketemu mim, idgham mimi. Jadi ada idghamnya. Artinya ini harus ada dengungannya dulu. Karena ada idghamnya maka dia masuknya mustaqal. Nah, karena ada di huruf-huruf muqatta'ah maka disebut harfi. Jadi ini mad lazim mustaqal harfi gitu ya. Jadi bacanya alifnya 1 harokat, 1 ketuk, lamnya 6. Nah, di ujung huruf lam, jadi la, ujungnya jangan lupa dengung dulu, baru ke mimnya 6 lagi. Gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Za mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf zal, cara bacanya panjang 2 harokat saja. Zalikal ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas atau diizharkan. Zalikal kita ta mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Zalikal kitabu la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. La ro. Ro-nya dia dibaca secara tafkhim karena ada ro berbaris di atas atau fathah. Jadi ditebalkan ro. La roi. Roi adalah harf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah. Jadi dibacanya dilunakan saja, roi. Nah, huruf lin kalau nggak berhenti ya. Kalau berhenti di ba misal la roib. Jadi mad lin, tinggal tambahin aja madnya ya. Tadinya huruf aja atau lin aja. Jadi mad lin kalau berhenti jadi panjang ya. Karena tadi saya berhentinya di fi, maka roi-nya itu huruf lin aja. Jadi bacanya dilunakan aja atau dilembutkan. Roi. Roiba. Nah, di atasnya ada wakof titik 3 dan ada sepasang sama yang fi setelah fi ya.
itu namanya waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah atau waqaf ta'anuq. Jadi pada waqaf ini kita harus memilih mau berhentinya di mana. Nggak boleh berhenti di dua-duanya. Misal, saya tadi berhenti di yang kedua. Artinya di yang pertama itu nggak boleh berhenti. Atau saya maunya berhenti di yang pertama. Dzalikal kitabu la raib. Maka di yang kedua nggak boleh berhenti lagi. Fihi hudal lil muttaqin gitu. Ya. Jadi kalau mau berhenti di yang pertama, di yang kedua udah nggak boleh berhenti. Kalau rencana mau berhenti di yang kedua, di yang pertama nggak boleh berhenti. Nah gimana teh kalau saya mah dan nafasnya panjang nggak mau berhenti di dua-duanya? Boleh ya? Jadi boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya milih berhenti di yang kedua. La raiba fi mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Ya sukun sebelumnya kasrah di fa. Huruf yang disukunkannya ha. Tadinya kasrah disukunkan karena berhenti ya. Maka bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Asal konsisten ya. Asal sama dalam satu kali bacaan. Kalau mau 2 semua, kalau mau 4 semua, kalau mau 6 semua. Hudali. Hudal ada idgham bila gunnah. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya, tanwin fathahnya leburkan atau masukkan ke huruf lam tanpa berdengung. Artinya nggak boleh ditahan dulu, cukup tekan aja. Hudali. Bukan hudanli, tapi hudali tekan. Bukan juga hudali, nggak usah lama-lama. Hudali tekan. Nah, di depannya itu ada yang mirip. Di depan fathah tanwin di dal itu ada yang mirip ya, tidak berharokat dan tidak ada titiknya. Itu bukan ya, itu alif bengkok ya. Jadi kalau letaknya setelah fathah tanwin, fathah atau fathah berdiri, biasanya kita sering nemuin yang kayak gini. Ini alif bengkok ya. Jadi ini salah satu varian huruf alif juga, tapi tidak tertulis di daftar huruf-huruf hijaiyah ya. Tapi ini fungsinya sama seperti alif. Nah, kalau di sini si alif bengkok ini dianggap nggak ada, jadi langsung masuk ke lam. Hudalil. Lil di sana ada lam, lamnya lam mutlak ya, jadi dibaca jelas. Lil muttaqin. Tin ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah nun. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Ingat, nah kenapa lam lagi huruf syamsiyahnya bukan zal? Karena kita ingat-ingat lam tasydid kalau diurai dia terdiri dari 2 huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Lam yang sukun gak dibaca. Alif lam yang gak dibaca namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alladzi mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di zal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alladzina yu. Hamzah sukunnya ditekan ya. Yu, tapi nggak boleh ada ekornya. Yu, misal ujungnya. Jangan ya, jadi yu. Udah tekan habis. Yu minu. Nu mad tabi'i karena ada waw sukun. Sebelumnya ada dhammah di nun. Cara bacanya panjang 2 harokat.
yu'minuna bil. Ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ghain. Alifnya nempel di ba ya. Jadi cara bacanya alif lamnya dibaca jelas, bil. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamariyah karena bacanya jelas, izhar ya. Bil ghai. Ghai ada harf lin karena ada ya sukun, sebelumnya ada fathah di ghain. Cara bacanya dilunakan bil ghaibi wa yuqi. Qi mad dhabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di qaf. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa yuqimu. Mu mad dhabi'i karena ada waw sukun, sebelumnya ada dhammah di mim. Cara bacanya 2 harokat. Wa yuqimunas. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya masukkan langsung ke huruf shad, alif lamnya nggak usah dibaca. Wa yuqimunas shalah. La mad dhabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Nah, waw setelahnya dianggap nggak ada ya. Ini nggak ada harokatnya juga ya. Sholata wa mimma. Oh ya, sholat. La tuh kan mad dhabi'i ya. Kalau nggak berhenti. Tapi tadi kan saya berhenti di sholah ya. Wa yuqimunas sholah. Kalau berhenti jadinya mad arid li sukun. Karena mad dhabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu ta ya. Ta marbutoh berharokat fathah, berhenti jadi ha sukun ya. Oleh karena itu tadi saya bacanya lebih panjang, pakai 4 harokat ya. Karena memang boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa mim ada gunnah atau gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan ya. Ditahan dulu bacanya sampai kerasa ke hidung, hidungnya bergetar halus baru dilepas. Wa mimma. Wa mimma. Ma mad dhabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di mim. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa mimma ra. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah, jadi ditebalkan. Razaq. Ada qalqalah sura karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli, bawaan bahasa Arabnya ya. Cirinya dia ada di tengah-tengah pembacaan biasanya. Cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya kecil aja, ngalir ya. Razaqana. Nah, mad dhabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf nun, cara bacanya panjang 2 harokat. Nah, hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca secara jelas. Razaqnahum yung ada ikhfa, ikhfanya ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya nun sukunnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Samar tuh apa sih teh? Bunyi antara izhar dan idgham. Jadi tidak terlalu jelas, tidak juga dimasukkan gitu. Nah, untuk ikhfa ausat ini tingkat kesamaran sama dengungannya seimbang karena huruf fa letaknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari huruf nun. Ya, jadi pada dasarnya ketika membunyikan ikhfa, saat kita membunyikan nun sukun atau tanwin, maka kita sudah siap-siap ke huruf berikutnya yaitu fa. Yung fiqun. Kun mad arid li sukun karena ada mad dhabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad dhabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi cara bacanya dipanjangkan boleh 2, 4 atau 6 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walla ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam.
Tadi ingat-ingat lam tasydid artinya dia ada dua huruf lam. Lam pertama sukun, lam yang kedua berharokat fathah. Sehingga lam yang sukun gak dibaca. Alif lam yang gak dibaca namanya alif lam syamsiyah. Walladzi, dzi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat. Walladzina yu, tekan lagi ya tanpa ekor, yu minu, nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah di nun dibaca panjang dua harokat. Yu'minuna bima, mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimah. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah di ma ya, hamzahnya yang u yang ditulis dalam bentuk alif berharokat dhammah. Beda kalimah karena bima satu kalimah, unzila hamzahnya sudah masuk ke kalimat kedua. Ciri dari mad jaiz munfasil ini adalah hamzahnya ditulis dalam bentuk alif berharokat, kemudian alisnya lebih tipis ya. Bacanya panjang 4 atau 5 kalau nggak berhenti, tapi kalau berhenti jadi mad tabi'i 2 aja ya. Yu'minuna bima unzi. Ada ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Cara bacanya nun sukunnya dibaca samar sambil berdengung. Tingkat kesamaran sama dengungannya seimbang karena zai tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Unzila ilai. Ilai ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah. Jadi dibacanya dilunakan. Ilaika wa mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimah ya. Mad tabi'inya tadi alif sebelumnya fathah, yang hamzahnya yang u ya, beda kalimah karena ma satu kalimah, unzila sudah masuk kalimah kedua. Bacanya panjang 4 atau 5. Wa ma unzi. Ada ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu zai. Cara bacanya nun sukun dibaca samar sambil berdengung. Samar dan dengungannya seimbang. Unzila min ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu huruf qaf. Cara bacanya nun sukun dibaca samar sambil berdengung. Nah, dengungannya lebih besar dibandingkan dengan samar-samarnya. Kenapa? Karena qaf sudah jauh dari nun. Jadi mil udah banget. Mil qad. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli yaitu huruf ba. Dipantulkan kecil aja. Mil qablik. Kaf ada hamznya ya, ada anginnya ya. Qablik. Dan di atasnya ada waqaf, namanya waqaf jaiz. Boleh memilih ya, boleh berhenti boleh, disambung juga boleh. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wabil ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, yang a hamzahnya. Jadi bacanya jelas ya. Wabil a adalah mad badal. Hati-hati ketukar sama mad tabi'i ya. Karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah. Jadi fathah berdirinya ini adalah pengganti dari madnya ya. Jadi ini pengganti dari alifnya. Bacanya panjang 2 harokat. Wabil akhirah. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi ditebalkan. Akhiratihum. Hum izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu huruf ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas. Hum yu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah dia. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yuqinun. Nun mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi dibacanya boleh panjang 2, 4 atau 6. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ula, waw setelah u itu bukan mad badal ya, nggak dibaca u, nggak dibaca panjang. Itu
Wawunya wawu tambahan aja ya, jangan dibaca. Ula langsung ke la. La, mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya yang mana? Yang lam berbaris fathah berdiri ya. Itu mad tabi'inya. Kemudian hamzahnya yang i. Satu kalimah karena ula ika satu kalimah. Dibacanya panjang 4 atau 5. Ulaika ala. La mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, dibaca panjang 2 harokat. Hudam ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya langsung masukkan tanwin fathahnya ke huruf mim. Sambil jangan lupa didengungkan dulu, ditahan dulu. Ala hudam. Tuh, nahan dulu ya. Nah, setelah dal tanwin di sana ada yang mirip ya tadi seperti ayat 1 itu namanya alif bengkok ya, alif bengkok. Jadi ini dianggap nggak ada aja kalau di sini. Hudam mirra. Ada idgham bila gunnah. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya nun sukunnya dileburkan atau dimasukkan ke ro tanpa dengungan. Jadi cukup ditekan. Mirra. Jadi nggak usah ditahan lama-lama. Mirra. Nah, kemudian ro-nya sendiri dia dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas atau fathah. Jadi ditebalkan. Rabbihim. Di atas huruf mim sukun ada waqaf lam alif. Itu namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi ya. Artinya dilarang berhenti. Dilarang berhenti di sana. Nah, gimana teh kalau misalkan nafasnya pendek dan ternyata nggak bisa ngelebihin itu yang nggak bisa ngelebihin lam alif, udah ngos-ngosan banget ngap-ngapan gitu ya. Nanti kalau misalkan terpaksa ngelewatin malah nyuri nafas juga kan nggak boleh ya. Nah, kalau dalam keadaan darurat seperti itu nafasnya nggak kuat, nah boleh berhenti ya. Kalau darurat boleh berhenti, tapi syaratnya nanti ulang lagi dari kalimat sebelumnya, 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Mir rabbihim. Him idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu wawu, dibacanya mimnya jelas ya. Wa ula la mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya lam berbaris fathah berdiri, hamzahnya yang i. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Wa ulaika humul. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan. Humul muf. Fa-nya keluarin angin ya, muf bukan mup. Kalau mup bibir ketemu bibir. Kalau muf fa yang seharusnya bibir bawah bagian dalam ketemunya sama gigi atas ya. Muf. Muflihun. Hun mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi bacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dari awal ya, mau 2, mau 4 atau mau 6. Kita akan baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.